Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Suneni Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Jalan Sehat Bersama yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Minggu 12 November 2023. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Jalan Sehat untuk Sulsel Lebih Sehat merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun dengan mengangkat tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Jeneponto, Takalar, Selayar, Bantaeng, dan berbagai daerah lainnya. Berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun diantaranya meliputi pemeriksaan kesehatan gratis yang berupa cek tekanan darah tinggi, cek gula darah, deteksi dini hepatitis, donor darah, dan edukasi layanan kesehatan lainnya, serta pengumuman door prize. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan mendorong masyarakat ya untuk mandiri ya dalam jaga kesehatannya, tapi pemerintah juga harus menyiapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan akses pelayanan sehingga tentu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Saya kira itu cukup. Kegiatan ini diawali dengan sambutan penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan, Dr. Haji Muhammad Ihsan Mustari MHM, sekaligus membuka kegiatan. Sambutan selanjutnya oleh Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes MNMH, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Titik start dan finish pada Jalan Sehat Bersama di Jalan Jenderal Sudirman, sisi lapangan Karebosi. Setelah Jalan Sehat Bersama, berlangsung pelepasan balon sebagai simbolisasi peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun oleh Dr. Haji Muhammad Ihsan Mustari MHM dan Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes MNMH. Ya, jadi kita melakukan kegiatan ini adalah untuk menggerakkan masyarakat ya untuk hidup bersih dan sehat, budaya sehat ya, untuk berperilaku sehat supaya kita sehat ya. Tentunya kita berharap bahwa dengan gerakan masyarakat untuk hidup sehat ini, masyarakat kita menjadi lebih sehat dan lebih produktif supaya kita menjadi negara yang baik dan negara yang maju ya, sesuai dengan tema transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Dalam wawancaranya, beliau berharap bahwa masyarakat mampu untuk terus meningkatkan kesehatannya dengan berolahraga. Hal ini sesuai dengan tagline yang diangkat, yaitu ayo bergerak, jangan diam saja. Selain itu, melalui kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktivitas fisik dalam masyarakat. Selaku Ketua Panitia, beliau menuturkan bahwa berbagai rangkaian kegiatan lainnya dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 tahun juga telah dilaksanakan, salah satunya seminar dan workshop kesehatan. Kegiatan ini diakhiri oleh kuis dan pembagian door prize bagi seluruh peserta. Pemberian kuis ini diberikan oleh Dr. Haji Muhammad Ihsan Mustari MHM, Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes MN, dan Dr. Eko Nugroho Esket MADem Kesehatan. Terbaik 2 bidang PKM Riset Eksakta diraih oleh tim Universitas Hasanuddin dengan judul Inovasi Superable Effervescent Microneedle sebagai strategi penghantar selektif rivastigmin menuju otak untuk meningkatkan efektivitas terapi kontrol demensia pada penyakit Alzheimer. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin meraih peringkat 4 sebagai perguruan tinggi dengan tim lolos PIMNAS terbanyak. Sebanyak 29 tim Unhas yang lolos ke PIMNAS 36 tahun 2023 ini. Salah satu tim yang lolos sekaligus mendapatkan predikat terbaik 2 dalam bidang PKM Riset Eksakta pada tahap PKP 2 lalu adalah tim dari Fakultas Farmasi yang diketuai oleh Anugrah Yaumil Ramadhani Asis dari Fakultas Farmasi Angkatan 2020. Ia bersama dengan 4 orang tim lainnya dari Fakultas Farmasi, yakni M. Firdaus Hamdan dan Novianti Nur Ramadhani dari Angkatan 2020, Musfira Sahra Farmasi 2021, serta 1 orang anggota tim dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2020, yakni Andi Ilman Agrabudi. Dengan mengangkat judul Inovasi Superable Effervescent
Microneedle sebagai strategi penghantar selektif rivastigmin menuju otak untuk meningkatkan efektivitas terapi kontrol demensia pada penyakit Alzheimer. Baik, jadi ide PKM kami ini judulnya adalah Inovasi Separable Effervescent Microneedle sebagai strategi penghantaran selektif rivastigmin menuju otak untuk meningkatkan efektivitas terapi kontrol demensia pada penyakit Alzheimer. Judulnya mungkin kedengaran panjang dan complicated banget kan ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kita ini mau membuat suatu inovasi yang dapat menghantarkan obat yang namanya rivastigmin untuk terapi Alzheimer. Jadi seperti yang kita tahu sekarang angka kelahiran itu semakin menurun, tapi angka harapan hidup semakin panjang. Jadi mereka yang berusia lanjut usia ini dituntut untuk lebih produktif dari hari ke hari. Nah, maka dari itu kita mau meningkatkan produktivitas kaum lansia melalui metode terapi yang kami kembangkan di sini. Yaumil yang juga merupakan ketua tim mengungkapkan latar belakang lahirnya ide mereka ialah sebagai hasil brainstorming dengan dosen pendamping mereka yang juga expert di bidang teknologi farmaseutik. Mereka menyadari bahwa selain penyakit diabetes dan lainnya, penyakit Alzheimer juga adalah penyakit yang penting untuk diwaspadai karena juga berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu bangsa. Oke, jadi terkait persiapan untuk PIMNAS nanti sama kurang lebih sebenarnya sama sih sama persiapan kami untuk melaju ke tahap PKP 2. Kami itu melakukan latihan secara intensif. Pertama terkait presentasi, kemudian diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kiranya bisa timbul di benak reviewer atau dewan juri yang bisa ditanyakan ke tim kami saat sesi diskusi nantinya. Firdaus juga mengungkapkan harapannya agar timnya nantinya bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual serta dapat menerbitkan jurnal internasional. Ia juga berharap melalui penelitiannya mereka dapat berkontribusi langsung terhadap penekanan kasus Alzheimer di Indonesia dan dunia, serta dapat menjadi source of motivation bagi teman-teman dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Husnaini Putri Intan, Erlita Nur, Unhas TV. Universitas Hasanuddin melalui Pusat Penelitian Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi Unhas berkolaborasi dengan Kita Bhinneka Tunggal Ika menyelenggarakan kegiatan Lokalati Kampus Tangguh yang ditujukan untuk seluruh sivitas akademika Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Lokalati Kampus Tangguh yang diselenggarakan pada Sabtu 11 November 2023 di Aula LPPM Universitas Hasanuddin. Lokalati Kampus Tangguh yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin melalui Pusat Penelitian Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi Unhas bekerja sama dengan Kita Bhinneka Tunggal Ika merupakan lokakarya perdamaian yang dirancang khusus untuk membangun ketangguhan sivitas akademika dalam menghadapi tantangan konflik kekerasan. Program ini bertujuan untuk memperkuat resiliensi sivitas akademika dalam menghadapi dan melampaui tantangan kekerasan yang terjadi di Universitas Makassar, khususnya tawuran dan pengaderan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dan dikhususkan untuk sivitas akademika Unhas selama 2 hari, dimulai pada tanggal 11 hingga 12 November 2023. Direktur Kita Bhinneka Tunggal Ika, Terry Al-Ghifari, menjelaskan perihal pelaksanaan Lokalati Kampus Tangguh di Universitas Hasanuddin dan beberapa indikator penting yang disampaikan dalam acara tersebut. Kampus Tangguh itu upaya yang dilakukan bersama oleh Unhas, Center of Peace, Conflict and Democracy Unhas YPCD, dan Kita Bhinneka Tunggal Ika yang didukung oleh Indico Foundation untuk mendorong sivitas akademika ini tangguh menghadapi kekerasan antar kelompok dan kekerasan pengaderan. Kita melihat 2 tantangan ini cukup unik terjadi di Kota Makassar, bukan cuma di Unhas tapi di universitas-universitas besar yang ada di Makassar. Jadi ini jadi catatan penting buat ini, dan dampaknya macam-macam ya tentang ini. Pertama, banyak yang mahasiswa yang harus DO skorsing, itu kan hal yang sangat adik-adik ini kan kasihan kan harus di DO dan di skorsing. Terus kemudian di sisi lain kekerasan, tawuran ini bisa membuat citra buruk kampus. Kemudian di sisi lain ini membuat sosial antara
mereka antara mahasiswa itu juga renggang, kemudian antar hubungan yang kurang baik gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini jadi catatan penting kami bahwa kekerasan ini harus segera kita upayakan dan intervensi. Salah satu ikhtiarnya adalah menghadirkan kampus Tangguh ini. Ini rangkaian keempat setelah seminar yang pernah kita lakukan, terus kemudian ada forum assessment untuk dosen dan mahasiswa, terus kemudian yang ketiga ada forum untuk menganalisis sama-sama bareng-bareng secara partisipatif apa latar belakang masalahnya, apa solusinya, dan ini pelatihan sekaligus juga lokakarya atau kita bisa diskusikan lagi. Topik-topik pembahasan mencakup prinsip kekitaan, understanding identity conflict, prinsip perdamaian dan gerakan anti kekerasan, andragogi dan disiplin positif, social empathy and critical thinking, dan forum partisipatif untuk merumuskan strategi ketangguhan bersama. Pada 11 November 2023, 3 materi disampaikan secara hybrid, yakni prinsip kekitaan dengan judul It's Not About Me, It's About All of Us, yang memberikan pemahaman secara filosofis makna kekitaan, sehingga nantinya dapat mengimplementasikannya dalam menanggapi keberagaman dan perbedaan di lingkungan kampus, serta membangun kolaborasi komunitas organisasi di kampus. Kedua yakni Understanding and Identity Conflict Resolution, tentang memahami dan mengenali mengapa konflik identitas terjadi dan cara menanggulangi resolusi konflik identitas. Dan Pleno Discussion to Formulate Actions, yang membahas cara mengurangi gap antar fakultas. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Seneni Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.